Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambal kekurangan anggaran belanja negara pada 2025 dengan mengejar penerimaan negara yang bocor akibat pengemplang pajak. Bagaimana rencana yang disiapkan? Kita bahas bersama Drajat Wibowo, tim pakar ekonomi Prabowo Gibran, dan Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef. Selamat malam Mas Drajat, jumpa lagi juga Mbak Esther. Selamat malam Mbak Friska. Malam Mbak Friska. Selamat malam. Esther. Malam Pak Derajat. Kalau Mas Derajat, target pajak untuk mengejar 3.000 triliun itu ambisius atau realistis? Saya yakin Anda dan tim menganggap ini realistis, tapi konkretnya seperti apa untuk mengejar itu? Jadi begini, tim Pak Prabowo sudah mempunyai data yang cukup lengkap mengenai di mana bocor-bocornya dan siapa pelaku-pelakunya. A, B, C, D, semua itu udah ada. Ya, modusnya apa? Saya tidak bisa terlalu detail, tapi kira-kira termasuk transfer pricing dan juga beberapa modus yang lain. Dan itu bisa dikejar dengan sebuah operasi tertentu. Karena itu dan karena Pak Prabowo berpengalaman dengan berbagai bentuk operasi, jadi kami cukup percaya diri bahwa itu nanti akan bisa dikejar gitu ya, karena tujuannya adalah untuk negara dan mereka yang bisnisnya berjalan benar, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan, saya rasa tidak perlu khawatir. Tapi intinya ada potensi-potensi penerimaan negara. Kalau Pak Prabowo kan selalu mengatakan bocor ya. Saya mungkin menghaluskan sedikit dalam bentuk uncollected sama untapped gitu ya, yang tidak terkumpulkan maupun belum tergali. Nah itu potensinya sementara ini mungkin sekitar 300 triliun, tapi mungkin bisa saja lebih. Mas Derajat bisa jelaskan 300 triliun rupiah itu rinciannya seperti apa kalau dari hasil hitungan sementara dan temuan sementara? Bukan hitungan, ini temuan ya? Temuan. Ya. Nah, dari temuan itu seperti apa? Saya punya kewenangan untuk merinci, bahkan yang BPKP juga kan tidak merinci, tapi data kami dari berbagai kementerian dan lembaga maupun juga dari investigasi tertentu. Oke, jadi koreksi kami kalau salah. Jadi 300 triliun rupiah kalau ini bisa ditutupi, hasil investigasi ini bisa diambil kembali, itu bisa menutupi kekurangan di APBN itu, begitu ya Mas Derajat ya? Iya kan defisitnya kan sekitar 600-an ya kalau nggak salah. Jadi ya paling akan mengurangi defisit, tapi kalau kita ingin menggenjot pertumbuhan ke 5,8 atau 5,9%, selain kita perlu memangkas perizinan birokrasi bagi sektor swasta, kita juga perlu tambahan belanja itu 300 triliun lagi. Jadi sebenarnya masih kurang. Jadi kita masih harus menyisir cukup banyak sebenarnya memang, tapi ya memang Pak Prabowo dari dulu, dari 2014 ya, kebetulan saya kan tim kampanye beliau dari 2014 ya, sejak Prabowo Hatta, Prabowo Sandi, Prabowo Gibran. Jadi ya beliau memang dari dulu concern tentang ini, makanya sebenarnya ini bukan hal yang baru bagi kami yang di tim beliau ya. Nah kalau ini kan mencari 300T, tapi masih ada lagi 300T lainnya, tapi setidaknya untuk mengejar kita belum tahu sumbernya berapa, tapi kekurangan lainnya 300T. Kekurangan lainnya 300T. Nah, kalau dari sisinya Mbak Esther, untuk fokus Pak Prabowo memulainya dari mengejar pengemplang pajak, ini bisa dinilai efektifkah? Dan kalau selama ini itu masih jadi kendala, sebenarnya menurut amatan Anda dari mana yang jadi bottleneck-nya? Mbak Esther? Baik, kalau menurut saya yang terjadi adalah itu sangat memungkinkan ya untuk bisa menjadikan satu target-target yang tadi pengemplang pajak itu bisa membayar pajak gitu, asal governance-nya itu bisa bisa diperbaiki gitu ya. Nah, misalnya dengan
kalau tadi Pak Derajat sudah mengatakan bahwa adanya database ya, data yang sudah ada, kemudian kita bisa memberikan siapa-siapa saja lah, tinggal nanti approach-nya ya. Yang kedua, misalnya dipaksa ya antara pajak yang sudah dibayar berapa, kemudian yang dikemplang berapa, Ya. kemudian diberikan penalti kalau misalnya tidak bayar, jadi penaltinya itu harus membuat efek jera gitu. Nah, Kalau saya seperti itu Mbak sih, Esther Mbak. melihat apakah langkah pemerintah sejauh ini belum efektif ke sana? Karena kalau kita tahu kebijakan yang ada sekarang malah tax amnesty kan, Mbak Esther. Nah, bagaimana apakah itu tidak efektif? Kalau tax amnesty itu kan berdasarkan sukarela ya. Nah, kalau ingin lebih cepat lagi ya penyatuan database gitu. Yang seperti saya selalu gaungkan bahwa ada yang single identity number, sehingga tidak ada satu warga negara pun di Republik ini yang bisa mengemplang pajak gitu. Karena sudah ada datanya semua. Oh, ini dia punya aset berapa, kemudian tabungannya berapa, dan itu terkonek dengan setiap aktivitas transaksi yang dilakukan. Oke. Nah, Mas Derajat tadi kalau langkah detail pasti tidak akan dibocorkan di sini, tapi setidaknya dari instrumen seperti yang tadi Mbak Esther sampaikan saja, single identity kita belum serapi itu. Nah, apakah dengan merapikan database ini jadi hal yang pertama kali untuk mengejar Mas Derajat, ataukah data itu sudah dikantongi? Kalau single identity itu perbaikan yang sifatnya sistemik ya, itu harus tetap kita lakukan, digitalisasi harus kita lakukan, tapi itu biasanya kan hasilnya agak panjang. Nah, ini yang quick wins, yang hasil cepat, program hasil cepat itu duit harusnya sudah disetor tapi nggak disetor gitu. Nah, tinggal Mbak Esther benar, datanya perlu ya. Jadi kalau udah datanya kita tunjukkan, ini loh, Anda ternyata begini. Jadi Anda harus bayar, kalau tidak Anda begini, udah selesai itu. Dan ini bukan teori, karena saya pernah melakukannya juga waktu saya membantu di salah satu kementerian lembaga yang ada di bidang keamanan nasional ya. Jadi pernah kita lakukan dalam skala sangat kecil ya. Tapi ini memang skalanya sangat besar. Jadi tindakan-tindakan yang harus dilakukan itu memang perlu efektif lah. Saya nggak bisa bebas ngomong. Tapi cara mengejarnya gimana, Mas? Jadi kalau secara teknisnya, secara rinci nggak bisa dibocorin, tapi apakah dari aturan misalnya, efek jeraknya tuh dari mana yang akan disiapkan pemerintah memastikan bahwa bisa tertangkap? Aturannya kita nggak bikin aturan baru, kita memanfaatkan aturan yang ada, kita memanfaatkan instrumen negara yang sudah ada, regulasi negara yang sudah ada, kemudian juga alat-alat kekuasaan negara yang sudah ada, itu saja yang kita manfaatkan. Oke, regulasinya Isinya, masuknya dari mana misalnya, Mas, yang available? kejarlah daku kau tangkap lah kira-kira. Regulasi yang mumpuni untuk mengejar itu di mana sih, Mas? Sebenarnya yang kita punya tapi belum regulasi dimanfaatkan. pajak itu kan mereka kan melanggar dari sisi pajak ya, ngemplang pajak juga ngemplang kan pajak, bisa PPN, bisa PPH masuk, kemudian juga mereka melanggar aturan lain yang terkait dengan pungutan-pungutan lain gitu. Jadi ya kita sudah menemukan gitu loh pelanggaran-pelanggarannya. Itu tinggal merencanakan dan mengeksekusi Dengan efektif gitu ya? langkah yang efektif. Nah, kalau Mbak Esther, tadi Mas Derajat bilang ya sebenarnya pakai regulasi yang ada, perangkat yang udah ada. Kalaupun itu pakai yang sudah ada, nggak masuk ke sistem dulu lah, tidak bicara soal tadi single identity, perubahan teknologi dan lain. Tapi sebenarnya sejauh ini, kenapa aturan ini belum bisa dimaksimalkan? Apa sih yang jadi kendala kalau dari amatan Mbak Esther? Iya, kalau menurut saya ya karena ada negosiasi mungkin ya yang di bawah tangan gitu, di mana performanya dari perusahaan tersebut mungkin bisa tidak seperti realisasinya gitu, sehingga pajaknya lebih kecil juga mungkin bisa seperti itu kan. Yang kedua bahwa ada kemungkinan
penalti yang diberikan itu tidak membuat efek jera gitu. Sehingga mereka cenderung untuk apa ya sudahlah Bayar aja gitu ya? cukup gitu kan, gitu. Nah, yang ketiga ya sekali lagi kalau menurut saya ya governance ya yang harus dibenahi gitu. Mhm. Itu sih Kak. Kalau Mas Derajat tadi menarik poin yang pertama, ada lobby-lobby di bawah tangan. Artinya kan tidak mungkin lah kalau pengemplang pajak ini kerja sendiri. Pasti secara sistemik bekerja sama dengan A, B, C, D, banyak pihak. Artinya apakah instrumen pidana itu akan dikedepankan? Saya nggak bisa menyampaikan juga. Pokoknya instrumen yang dimiliki negara, terus lobby-lobby segala macam, saya no comment aja lah. Nah, oke. Jelas- Tapi yang jelas tadi kalau dari ya, regulasi yang ada bisa dimaksimalkan. Tinggal strateginya ya, nanti seperti Insya apa. Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena udah kita lakukan uji cobanya dulu udah pernah kita lakukan. Termasuk juga soal penalti tadi kan. Ini memang terjadi apa yang disampaikan Mbak Esther, misalnya penalti denda sekian ya udah bayar aja kok, toh untungnya juga jauh lebih besar dari itu. Ini sudah dipikirkan juga sampai ke sana, sampai ke hilir ya, dari hulu ke hilir, Mas Derajat. Kalau saya banyak cerita di Kompas, nanti orangnya udah siap-siap. Tapi setidaknya yang saya mau pastikan adalah dari hulu ke hilir, dari mulai regulasi, instrumen, perangkatnya nanti untuk mengejar, ini sudah disiapkan, sudah siap betul dari tim Pak Prabowo. Insya Allah sudah siap, tapi tentu kan antara rencana dan eksekusi kadang ada gap ya. Jadi kita juga sudah mengantisipasi kemungkinan adanya gap itu. Dan ya langkah antisipasinya juga sudah disiapkan. Oke. Saya kok jadi agak tergagap-gagap ya, nggak bisa cerita banyak. Kayaknya Mas Derajat ini agak ngerem nih, takut yang nonton nanti sudah bersiap-siap. Tapi setidaknya Mbak Esther begini, buat masukan Mas Derajat nih, untuk masukan untuk Mas Derajat juga untuk timnya, apa dari Mbak Esther agar kebijakan ini bisa betul-betul efektif pelaksanaannya di lapangan. Karena kan pada praktiknya seperti yang Mbak Esther katakan, ada lobby-lobby bawah tangan misalnya, atau ada ya sudah bayar saja penaltinya. Untuk menutup bottleneck ini apa yang harus dilakukan? Ya harus tax compliance gitu. Artinya kalau ada oknum-oknum itu ya memang harus dibersihkan gitu. Nah, yang kedua kalau misalnya perusahaan tersebut itu tidak mau membayar pajak ya harus dipaksa gitu. Kalau enggak nanti ada penalti yang lebih yang lebih serem lagi gitu misalnya, sehingga dia jerak itu sih kalau menurut saya. Ya saya sih mengaminkan Pak Derajat ya, ibarat kita mau nangkap maling itu ya jangan dikasih tahu strateginya, nanti keburu malingnya kabur gitu. Yang jelas ini harus matang dan langsung dikerjakan saat masa pemerintahan Pak Prabowo Subianto yang sesaat lagi akan dilantik. Terima kasih Pak Derajat Wibowo, Mas Derajat, terima kasih tim pakar ekonomi Keluarga. Terima kasih Mbak Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef. Selamat malam.